Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem akuntansi global dan sistem keuangan global. Sistem akuntansi global yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengukur dan mengelola dan melaporkan informasi keuangan berdasarkan standar yang diakui secara internasional sehingga laporan keuangan dapat dipahami, dibandingkan dan digunakan oleh berbagai pihak di berbagai negara. Sistem ini berkembang karena semakin banyak perusahaan yang beroperasi secara dan digunakan oleh berbagai pihak di berbagai negara. Sistem ini berkembang karena semakin banyak perusahaan yang dapat beroperasi secara internasional dan membutuhkan laporan keuangan yang seragam. Tujuan utama sistem akuntansi adalah menciptakan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan antar negara. Dengan adanya sistem akuntansi global, investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya dapat lebih mudah menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun perusahaan tersebut beroperasi di negara yang berbeda. Sistem akuntansi global umumnya mengacu pada standar internasional seperti International Financial Reporting, standar IFRS yang digunakan oleh banyak negara untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya, membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya, mengurangi kesalahan dalam mencatat transaksi. 2. Mempermudah perbandingan laporan keuangan antar negara. Standar akuntansi yang seragam memudahkan investor dan pihak lain membandingkan kinerja perusahaan dari berbagai negara. Yang nomor 3 yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen, memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan tersebut. Yang nomor 4 yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu perusahaan menunjukkan kondisi keuangan secara terbuka kepada pemegang saham, investor, kreditur, dan pemerintah. Yang nomor 5 itu mempermudah akses terhadap investasi internasional. Investor asing lebih mudah memahami laporan keuangan perusahaan sehingga meningkatkan peluang investasi. Yang keenam yaitu mendukung aktivitas bisnis multinasional, membantu perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara dalam mengelola dan mengonsolidasikan laporan keuangan, memenuhi standar dan regulasi internasional, membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standard IFRS. Yang nomor 8 yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Sistem yang terintegrasi memudahkan pengawasan transaksi dan pengendalian biaya. Membantu pengendalian internal perusahaan. Maksudnya memudahkan deteksi kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan aset perusahaan tersebut. Yang ke-10 yaitu mendukung perdagangan internasional, memudahkan kerjasama bisnis antar negara karena laporan keuangan menggunakan standar yang dapat dipahami secara global. Yang nomor 11 yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Informasi yang jelas dan transparan membantu pihak luar lebih yakin terhadap kondisi perusahaan. Membantu perencanaan dan penganggaran global. Data keuangan yang terintegrasi membantu penyusunan anggaran dan strategi bisnis internasional. Yang 14 yaitu mendukung perkembangan teknologi keuangan. Maksudnya di sini yaitu memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat pencatat, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan.
Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Perusahaan dapat menunjukkan kinerja keuangannya secara profesional dan sesuai standar internasional. Kesimpulan dari tujuan dari akuntansi global adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, yang dapat dibandingkan secara internasional sehingga mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan investor, memudahkan operasi perusahaan multinasional, serta mendukung perkembangan bisnis dan ekonomi global. Sistem keuangan global. Apa itu sistem keuangan global? Sistem keuangan global adalah suatu jaringan yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, instrumen keuangan, serta aturan yang mekanisme yang mengatur aliran dana dan transaksi keuangan antar negara di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan terjadinya investasi internasional, perdagangan global, pinjaman lintas negara, serta pertukaran mata uang asing seperti dolar dan lain-lainnya. Sistem keuangan global berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dunia karena memfasilitasi perpindahan modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga seperti bank sentral, bank komersial, pasar modal, perusahaan investasi, dan organisasi keuangan internasional lainnya. Melalui sistem keuangan global, perusahaan dan pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan dari berbagai negara sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuan sistem keuangan global yaitu yang pertama, satu, memperlancar transaksi internasional. Dua, maksudnya yaitu memudahkan pembayaran dan penerimaan dana antar negara, mendukung kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Yang nomor dua yaitu di sini ada mendorong pertumbuhan ekonomi global, yang dimaksud yaitu menyediakan sumber pembiayaan bagi perusahaan dan pemerintah, meningkatkan aktivitas produksi, investasi, dan perdagangan. Yang nomor tiga yaitu memfasilitasi aliran modal internasional, memungkinkan investasi dari suatu negara ke negara lain, membantu negara berkembang, memperoleh modal dan untuk pembangunan. Yang nomor empat yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Yang dimaksud di sini yaitu dana dapat dialokasikan ke sektor atau negara yang membutuhkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan dunia. Yang nomor 5 yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Maksudnya di sini yaitu mengurangi resiko layanan perbankan, pembiayaan, perdagangan, dan valuta asing, mempermudah pertukaran mata uang antar negara. Yang nomor 7 yaitu mempermudah akses pembiayaan, meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, menyediakan sarana investasi global, mendukung pembangunan negara berkembang, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, mendukung kelancaran transaksi internasional, mengurangi gejolak ekonomi akibat fluktuasi kurs yang berlebihan. Dan nomor 12 yaitu meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar, menyediakan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya, meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat. Yang 13 yaitu mempermudah pengelolaan resiko keuangan, yang artinya itu menyediakan instrumen lindung nilai hedging, membantu perusahaan menghadapi risiko perubahan kurs, suku bunga, dan harga komoditas. Yang nomor 14 yaitu mendukung inovasi dan perkembangan teknologi keuangan, mendorong penggunaan sistem pembayaran digital dan teknologi.
Perbedaan sistem akuntansi global dan sistem global yaitu, kalau sistem akuntansi global yaitu fokus terhadap aspek pengelolaan dan pergerakan dana. Tujuannya itu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan fasilitatif dan memfasilitasi transaksi dan investasi global. Kalau sistem keuangan global itu objek laporan keuangan pasar keuangan, bank, dan investasi. Pelaku utama akuntan, auditor, bank, investor, pemerintah, pasar modal. Hasil laporan keuangan, arus dana, dan aktivitas keuangan. Apa itu digital kesatuan pajak digital? Digital kesatuan atau pajak digital adalah sistem perpajakan yang dikenakan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui media digital atau internet. Pajak ini diterapkan kepada perusahaan maupun individu yang memperoleh pendapatan dari layanan digital di e-commerce, media sosial, aplikasi layanan streaming, iklan digital, dan berbagai platform online lainnya. Mungkinnya digital kesatuan dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dengan ini banyak perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar dari suatu negara tanpa memiliki kantor fisik di negara tersebut. Akibatnya, negara tempat konsumen berada seringkali tidak mendapatkan penerimaan pajak yang sebanding dengan aktivitas ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah berbagai negara mulai menerapkan pajak digital agar perusahaan digital tetap memberikan kontribusi pajak secara adil. Apa tujuan digital itu? Yaitu menciptakan keadilan perpajakan. Pajak digital bertujuan agar perusahaan konvensional memiliki kewajiban pajak yang dengan demikian tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan karena celah pajak. Meningkatkan penerimaan negara. Aktivitas ekonomi digital setiap tahun dengan adanya pajak digital, negara dapat memperoleh tambahan pendapatan yang dapat untuk membangun dan pelayanan masyarakat. Menyesuaikan sistem pajak dengan perkembangan teknologi. Sistem perpajakan tradisional dirancang ketika sebagian besar bisnis dilakukan secara fisik. Karena banyak transaksi kini dilakukan secara online. Diperlukan aturan pajak yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi digital. Mencegah menghindari pajak. Beberapa perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Keuntungan mereka ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Pajak digital membantu mengurangi praktik tersebut sehingga pajak dapat dipungut secara lebih adil. Maksudnya meningkatkan penerimaan negara yaitu menambah sumber pendapatan pemerintah dan sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Dua, yang dimaksud menciptakan keadilan perpajakan yaitu memastikan perusahaan digital dan perusahaan konvensional sama-sama membayar pajak sesuai aktivitas ekonominya. Nomor 3 itu menyesuaikan sistem pajak dengan perkembangan teknologi dan maksud yaitu mengadaptasi aturan perpajakan terhadap perubahan model bisnis. Nomor 4 itu mencegah penghindaran pajak, mengurangi praktik pemindahan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Nomor 5 itu memperluas basis pajak, menjangkau pelaku usaha digital yang sebelumnya sulit dikenakan pajak. Mendukung transparansi ekonomi digital, yang maksudnya itu membantu pemerintah memperoleh data transaksi digital yang lebih akurat. Yang dimaksud menciptakan persaingan usaha yang sehat yaitu memberikan perlakuan pajak yang setara antara bisnis online atau offline. Menghindari keunggulan tidak adil akibat perbedaan kewajiban pajak. Dan nomor 8 itu meningkatkan kepatuhan perpajakan, mendorong perusahaan digital untuk melaporkan pendapatan secara benar, mengurangi praktik penyembunyian penghasilan. 9 itu mengoptimalkan pengawasan transaksi digital. Dan nomor 10 itu menyelesaikan
pemungutan pajak dengan lokasi pengguna. 11 yaitu mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kedaulatan fiskal negara. 13 yaitu menghitung standar perpajakan internasional, menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan aturan global. 14 melindungi pelaku usaha lokal, menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara perusahaan digital asing dan domestik. Yang nomor 15 yaitu meningkatkan akuntabilitas perusahaan digital, mendorong perusahaan untuk melaporkan aktivitas bisnis secara transparan. 14 melindungi pelaku usaha lokal, yang maksud yaitu menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara perusahaan digital asing dan domestik. Yang 15 yaitu meningkatkan akuntabilitas perusahaan digital. 16 mengurangi kebocoran pendapat negara. Yang nomor 17 yaitu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Contoh digital itu Sapion. Penjualan barang melalui marketplace, layanan streaming film dan musik, iklan digital dan di internet. Penjualan aplikasi dan game online, jasa komputasi awan, cloud computing, langganan platform digital. Sistem pelaporan lintas negara. Apa itu? Sistem pelaporan sistem negara, cross-border reporting system, adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional, untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, perpajakan, serta informasi kepada pihak yang berkaitan dari ini bertujuan agar informasi yang disajikan tetap konsisten, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Dengan kata lain, sistem pelaporan lintas negara membantu perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara untuk melaporkan aktivitas usahanya secara teratur dan dapat dipahami oleh pemerintah, investor, kreditur, dan pihak lain. Manfaat sistem pelaporan lintas negara yaitu informasi keuangan menjadi lebih akurat dan terintegrasi, memudahkan perusahaan membandingkan kinerja antar cabang, menghemat waktu dalam penyusun laporan, membantu mengidentifikasi risiko dan peluang bisnis global, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, mempermudah proses audit dan pemeriksaan, mendukung perencanaan strategis perusahaan internasional. Mengapa sistem pelaporan lintas negara diperlukan? Karena dalam era globalisasi, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara, akan tetapi bercabang-cabang terhadap negara lainnya. Mereka memiliki kantor, pabrik, atau cabang di berbagai negara. Karena setiap negara memiliki aturan akuntansi dan perpajakan yang berbeda, perusahaan perlu membuat sistem pelaporan yang mampu menggabungkan seluruh data keuangan dari berbagai negara agar dapat disajikan secara akurat dan mudah dipahami. Contohnya misalnya, sebuah perusahaan memiliki cabang di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tiap cabang membuat laporan keuangan sesuai aktivitasnya. Melalui sistem pelaporan lintas negara, seluruh data tersebut dikumpulkan dan disesuaikan dalam format yang sama, sehingga kantor pusat dapat melihat kondisi keuangan perusahaan secara tujuan sistem pelaporan lintas negara itu meningkatkan transparansi perusahaan yang memudahkan tujuan sistem pelaporan lintas negara itu memudahkan investor dalam menilai kinerja perusahaan, kewajiban hukum dan perpajakan di setiap negara. Menjaga praktik penghindaran pajak, membentuk pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat. Karakteristik sistem pelaporan lintas negara melibatkan lebih dari satu negara untuk menggunakan standar pelaporan internasional, memperhatikan perbedaan mata uang,
Mematuhi aturan perpajakan negara memerlukan koordinasi antara kantor pusat dan cabang. ISG reporting ISG reporting system adalah sistem pelaporan yang digunakan untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam 3 aspek utama, yaitu ada environmental yang artinya lingkungan, sosial, governance, serta kelola perusahaan. Melalui ESG reporting perusahaan tidak hanya melaporkan keuntungan dan kondisi keuangan, tapi juga melaporkan bagaimana perusahaan menjaga lingkungan, memperlakukan karyawan dan masyarakat, serta menjalankan tata kelola yang baik. Dengan adanya ESG reporting, investor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat dapat mengetahui apakah perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan ESG reporting system meningkatkan transparansi. ESG reporting membantu perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai dampak kegiatan. 2. Meningkatkan kepercayaan investor. Investor lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan 3. Mendukung keberlanjutan bisnis. Perusahaan dapat menjalankan bisnis dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. 4. Mengurangi risiko bisnis dan memperhatikan aspek ESG perusahaan. ESG perusahaan dapat mengurangi risiko hukum, sosial, dan lingkungan. 5. Memenuhi tuntunan pemangku kepentingan. Pelanggan, investor, dan pemerintah semakin menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak bisnis. Meningkatkan reputasi. Perusahaan yang memiliki laporan ESG yang baik biasanya memiliki citra yang lebih positif. Memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, membantu perusahaan menghadapi perubahan iklim, mendorong inovasi produk dan layanan yang ramah lingkungan, meningkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, mengurangi potensi konflik dengan pemangku kepentingan, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Manfaat ESG reporting system digunakan untuk memperoleh investasi, meningkatkan reputasi perusahaan, menarik pelanggan yang peduli lingkungan, meningkatkan loyalitas karyawan, membantu perusahaan mematuhi peraturan pemerintahan, mendukung pembangunan berkelanjutan. Apa yang penting ESG yaitu environmental, lingkungan, pengolahan limbah, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan. Sosial, kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, keselamatan kerja, dan hubungan dengan masyarakat. Governance, tata kelola, transparansi, etika bisnis, kepatuhan hukum, dan pengawasan manajemen perusahaan. Kesimpulan dari ESG itu merupakan pendekatan yang membantu perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Penerapan ESG memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan reputasi, menarik investor, mengurangi risiko, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Sustainability yaitu reputasi berkelanjutan adalah proses
mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak kegiatan usaha tidak hanya dari sisi keuangan tapi juga dari sisi lingkungan dan sosial. Jika akuntansi tradisional hanya berfokus pada laba, aset, uang, dan pendapatan perusahaan, maka sustainability accounting juga memperhatikan bagaimana kegiatan perusahaan mengaruhi lingkungan dan masyarakat. Dengan kata lain, sustainability accounting membantu perusahaan menilai apakah kegiatan bisnisnya dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman sustainability penting pada umumnya memberikan perusahaan ukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, namun saat ini perusahaan juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya sebuah perusahaan memperoleh keuntungan besar tetapi menghasilkan limbah yang mencemari sungai. Secara keuangan perusahaan mungkin berhasil, tetapi dari sisi keberlanjutan perusahaan itu belum dianggap. Karena itu, sustainability accounting digunakan untuk mengukur keseimbangan. Tujuan sustainability accounting itu membantu pertama yaitu mendukung keberlanjutan bisnis, membantu perusahaan menjalankan bisnis dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan masyarakat. 2. Mengukur dampak lingkungan dan sosial, mengetahui dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, meningkatkan transparansi, memberikan informasi yang lebih lengkap kepada investor, pemerintah, dan masyarakat, membantu pengambilan keputusan, membantu manajemen menentukan kebijakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan investor. Investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, menurunkan regulasi, membantu perusahaan memenuhi aturan dan standar laporan berkelanjutan yang berlaku. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar berkelanjutan, mengidentifikasi peluang efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan, membantu perusahaan menyusun laporan berkelanjutan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat, mendukung pengelolaan sumber daya dalam secara bijaksana, membantu evaluasi program lingkungan dan sosial perusahaan, menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis berkelanjutan, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, menyeimbangkan tujuan keuntungan perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesimpulannya yaitu sustainability accounting bertujuan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Manfaat sustainability accounting yaitu pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat. 2. Menarik investor. Investor semakin mempertimbangkan faktor berkelanjutan sebelum menanamkan modal. Nomor 2 itu menarik investor. Investor semakin mempertimbangkan faktor berkelanjutan sebelum menanamkan modal, mengurangi risiko bisnis, membantu perusahaan mengurangi risiko hukum, lingkungan, dan sosial. 4. Meningkatkan efisiensi operasional, yaitu penggunaan energi, air, dan bahan baku yang lebih efisien, dapat menekan biaya perusahaan.
Dan nomor 5 itu meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Masyarakat akan lebih mendukung perusahaan yang memberikan manfaat sosial. 6. Mendukung pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Komponen utama sustainability accounting. Komponen utama aspek ekonomi, profitabilitas perusahaan, pertumbuhan pendapatan, dan biaya operasional, kontribusi terhadap perekonomian. Aspek sosial, kesejahteraan karyawan, keselamatan dan kesehatan bekerja, hubungan dengan masyarakat sekitar, kesetaraan dan keberagaman tenaga kerja, tanggung jawab sosial perusahaan, aspek lingkungan, penggunaan energi dan air, pengolahan limbah, pengurangan emisi karbon, penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya manusia bukan nabi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko